Oke, kita mulai pembahasan kali ini bukan dari angka-angka atau statistik yang bikin pusing. Bukan, kita mulai dari sebuah kisah nyata. Sebuah cerita yang akan menunjukkan betapa gelap dan mendesaknya masalah yang akan kita bongkar hari ini. Bayangin, Anda dijanjikan sebuah sesi pemotretan. Kalimat yang kedengarannya simple ini harusnya jadi awal karir yang cemerlang buat Vera Krastova, seorang model dari Belarusia. Tapi, di balik janji manis pekerjaan di luar negeri itu, ternyata ada jebakan yang sangat mematikan. Jadi ceritanya gini, September itu dia terbang ke Thailand. Tapi pas nyampe, bukannya disambut. Dia malah diculik, langsung dibawa ke Myanmar. Kilatan kamera, lupakan. Yang ada malah ancaman mati kalau dia nolak kerja sebagai penipu asmara online. Dan waktu Vera gagal mencapai target, akhir hidupnya itu bener-bener nggak terbayangkan. Organ tubuhnya diambil, jasadnya dikremasi, dan keluarganya bahkan diperas sampai 8,4 miliar rupiah cuma buat dapetin abunya. Nah, inilah wajah asli dari kebrutalan operasi kejahatan ini. Dan yang bikin miris, kisah tragis Vera ini, sayangnya, bukan satu-satunya. Dia tuh cuma satu dari ratusan ribu korban. Nah sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi, langsung ke jantung pabrik penipuan raksasa yang beroperasi dengan skala industri yang mengerikan. Jadi, dari markas mereka di Myanmar dan Kamboja, pabrik ini ngasilin 8 jenis kejahatan. Bukan cuma judi online yang kita sering dengar di Indonesia ya, tapi juga ada romance scam kayak yang dialami Vera, penipuan kripto, penipuan call center, pemerasan seksual, perbudakan, cuci uang, sampai yang paling biadab, perdagangan organ manusia. Ini bukan geng kaleng-kaleng, ini korporasi kejahatan 50%. Angka ini jujur susah banget dipercaya. Sumber kami bilang, pendapatan dari pabrik kejahatan ini setara dengan setengah PDB Myanmar dan Kamboja. Coba dibayangin, setengah ekonomi negara dikuasai sama sindikat kriminal. Ini nunjukin kekuatan duit mereka itu gila-gilaan. Nah, dengan ancaman segede ini, harusnya kan responsnya keras juga. Tapi waktu kita bandingin, kelihatan banget bedanya antara apa yang dilakukan negara lain sama Indonesia. Menurut sumber kami, tindakan kita itu ya kayak cuma di permukaan aja. Coba lihat deh bedanya. Jomplang banget kan? Di satu sisi ada Tiongkok yang nggak main-main. Mereka langsung kirim militer, grebek pabriknya, dan nangkep lebih dari 70.000 orang di sarangnya. Terus di sisi lain Indonesia, tindakan utamanya apa? Blokir website yang jujur aja sejam juga udah bisa bikin baru lagi, sama nangkepin pemainnya, bukan bandar gedenya. Nah ini kan jadi pertanyaan besar, kenapa kok respons kita beda banget? Pertanyaan barusan itu ngebawa kita ke bagian yang paling paling eksplosif dari sumber kami. Sebenarnya ada apa sih di balik semua kebungkaman dan tindakan yang kelihatannya setengah-setengah ini? Jadi sumber kami ini curiga, jangan-jangan pengaruh mafia ini udah begitu kuat, sampai-sampai mereka bisa bikin suara-suara penting yang harusnya paling kencang ngelawan, jadi diem 1000 bahasa. Dan pola-pola intimidasi ini serem banget. Ada wartawan di Sumatera yang lagi investigasi judi online, tahu-tahu dibunuh, rumahnya dibakar. Ada influencer gede yang tadinya vokal banget, tiba-tiba diam setelah diancam. Dan yang paling gila, sumber kami menuduh ada oknum jenderal dari polisi dan tentara yang jadi backingnya, jadi pelindungnya. Puncaknya, kejadian yang super aneh ini. Bayangin, pejabat sekelas Benny Ramdhani di depan presiden loh, dia lantang nyebut nama salah satu bos judi online gede. Beberapa waktu kemudian dia malah ngomong, oh yang kemarin itu cuma bercanda. Bercanda, ini aneh dan janggal banget kan? Momen cuma bercanda itu, jujur aja, bikin kita mikir ke pertanyaan yang paling fundamental dan paling bikin gelisah. Kalau pejabat setingkat itu aja sampai harus narik omongannya di depan presiden, apa ini artinya? Kekuatan mafia sekarang udah lebih besar dari kekuasaan tertinggi di negara kita? Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, di mana sumber kami ini kayak melempar tantangan langsung ke para pemimpin kita. Karena jujur aja, yang dipertaruhkan di sini itu bukan main-main, ini masa depan bangsa. Yuk kita ngomongin duit. Kerugiannya, sumber kami ngitung duit rakyat Indonesia yang lari ke kantong mafia di luar negeri itu, siap-siap ya, 900 triliun rupiah setiap tahun. Biar kebayang gedenya, bandingin sama program makan gratis pemerintah yang anggarannya 330 triliun. Artinya, duit yang dicolong mafia ini hampir 3 kali lipat dari salah satu program andalan nasional. Gila kan? Jadi, pada akhirnya, ini udah bukan lagi sekedar soal kriminal atau rugi duit.
Ini udah nyentuh jantungnya sebuah negara. Kedaulatan. Kemampuan negara buat ngelindungin warganya, negakin hukumnya sendiri, dan nentuin nasibnya sendiri. Nah, menurut sumber kami, kedaulatan kita inilah yang sekarang lagi dipertaruhkan. Dan pertanyaan ini langsung ditujukan ke para pemimpin. Ke pihak militer yang harusnya paling depan dan paling tegas. Ke para politisi yang megang kuasa. Bahkan ke para pemuka agama yang jadi panutan moral kita semua. Sumber kami mempertanyakan, kenapa semuanya sepi? Kenapa pada diam aja di tengah krisis nasional segede ini? Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Kalau lembaga-lembaga dan para pemimpin yang harusnya melindungi kita malah memilih diam, terus siapa lagi yang bakal bersuara? Siapa yang bakal ngebela jutaan rakyat yang jadi miskin, ratusan ribu yang diperbudak, dan mereka yang nasibnya tragis kayak Vera? Pertanyaan ini saya rasa bukan cuma buat mereka, tapi buat kita semua.